Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Mari kita mulai saat teduh pagi ini. Bersama-sama kita pejamkan mata, tarik nafas perlahan. Dengan rileks, kita mau masuk dalam keheningan, mempersiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Telah sepanjang malam kami boleh beristirahat di dalam perlindungan-Mu. Dan pagi ini Engkau berikan kami rahmat, kesempatan untuk bangun. Dan Engkau memampukan kami menanggapi tawaran kasih-Mu untuk berkumpul di Zoom pagi ini. Berkatilah ya Bapa, terutama anak-anak-Mu yang akan melayani di saat teduh pagi ini. Satukanlah roh kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak mengalami hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan ruangan tempat kami berdoa, serta peralatan yang kami pakai dengan kuasa darah Putra-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terfokus kepadamu di dalam saat teduh pagi ini. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom teman-teman terkasih. Mari kita pada pagi hari ini, sebelum memulai kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita mempersembahkan yang terbaik pada Bapa kita, Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu ada di setiap musim yang boleh kita lewati. Kita mau percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa Dia selalu ada, selalu beserta kita. Kita mau melantunkan pujian, mempersembahkan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi
di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, ya Bapa Surgawi, Bapa, ajar kami untuk mengenal-Mu ya Bapa, untuk mengenal-Mu, lebih mengenal-Mu, betapa Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau Bapa yang penuh kasih. Ampuni kami ya Bapa, karena kami sering negatif thinking terhadap Engkau ya Bapa. Dengan sok tahuan kami mereka-reka Bapa, akan apa yang terjadi atas hidup kami. Dengan otak kami yang terbatas ini, kami mereka-reka untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami lupa ya Bapa, di saat Engkau menciptakan kami, Kau mempunyai rencana yang indah buat hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Lihat kami satu persatu, layakanlah kami satu persatu, untuk kami dapat menyembah, untuk kami mau masuk, mendekati, masuk ruang Maha Kudus-Mu. Saat ku menyembah-Mu Bapa, kami mau melantunkan pujian ini, penyembahan ini. Terimalah kami ya Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu,
saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu.
mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Kirana Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia. Ina Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Amana Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Ina Sandara atas Malaysia, mereka 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 ada Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Kirana Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Manakan Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Ina Sandara atas Malaysia, mereka atas Malaysia. Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia, mereka atas Malaysia. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi yang baru ini. Tuhan, pakai anak-Mu Magda, jamahlah dia Tuhan, hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan kami memiliki hati dan juga telinga seorang murid Tuhan, kami mau mendengar-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka dari Putra Sirat bab 2 ayat 1 hingga 11. Anakku, jikalau engkau bersedia untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaklah hatimu tabah dan jadi teguh, dan jangan gelisah pada waktu yang malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan murtad daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Segala-galanya yang menimpa dirimu, terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya. Jangan menyimpang supaya kamu jangan terjatuh. Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah padanya. Niscaya kamu tidak akan kehilangan ganjaranmu. Kamu yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Pandanglah segala angkatan yang mudah, yang sudah-sudah, dan perhatikanlah siapa gerangan percaya pada Tuhan lalu dikecewakan, siapa bertekun dalam ketakutan kepadanya dan telah ditinggalkan, atau siapa berseru kepadanya lalu tidak dihiraukan olehnya. Memang Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan pada saat kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat yang pertama dikatakan, anakku, jika engkau bersedia untuk mengabdi kepadaku, maka bersedialah juga untuk pencobaan. Hal ini diteguhkan juga pada Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saat saya merenungkan bacaan ini, jelas sekali disampaikan bahwa Tuhan tidak janji kalau menjadi pengikut Kristus itu bebas dari masalah. Tetapi jelas-jelas dikatakan
bahwa kita kalau mau ikut Yesus, diminta untuk bersedia melewati pencobaan, dididik. Kalau kita menggunakan kacamata manusia, pasti kita berpikir, lalu buat apa jadi pengikutnya? Kita diminta selalu berbahagia dan selalu setia menjalani proses yang sedang kita jalani. Kita diminta untuk ingat akan janji kebahagiaan kekal di surga yang telah Tuhan berikan. Kita diminta fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah kita. Kita diminta untuk berserah, selalu berusaha dalam pengharapan, penuh syukur, dan percaya kepadanya. Kita diminta untuk tabah, tidak bersungut-sungut. Karena sebagai anaknya, kita diminta untuk meneladan Yesus sendiri, yaitu sang kuli. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Seperti yang tertulis pada Lukas 9 ayat 23. Kita yakin bahwa setiap proses, setiap masalah yang kita hadapi saat ini adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sempurna di matanya. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sempurna, yang ingin mempersiapkan anak-anaknya nanti yang menjadi yang terbaik untuk memasuki kerajaan surga. Seperti pada lagu pada pujian tadi dan juga tertulis pada Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang saat kita melewati atau sedang menjalani suatu masalah yang begitu panjang atau begitu sulit, kita suka bertanya, Tuhan, kenapa? Apa maksudmu atas semua yang harus saya alami ini? Dan kita selalu menuntut jawaban Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya merenungkan kembali firman di hari ini, kita tidak perlu untuk mendengarkan atau mengetahui apa maksud Tuhan atas semua proses yang sedang kita alami. Karena sebenarnya cuma ada satu tujuannya, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih siap menjadi murid-muridnya, pribadi yang sempurna. Karena pada awalnya kita anak Allah diciptakan sempurna oleh Allah. Dan kita diminta tidak gentar. Seperti pada Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan bekerja buat kita, menemani kita di setiap langkah proses kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia minta kita untuk percaya, terus fokus padanya, bukan fokus pada masalah kita. Karena kita sedang dimurnikan, seperti emas yang sedang dimurnikan di dalam bara api. Tuhan tidak mau kita menjadi anaknya yang setengah-setengah. Tuhan ingin kita menjadi versi yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu, kalau kita mencari benang merah dari bacaan-bacaan kemarin, rasanya begitu jelas ya, bahwa kita diminta untuk percaya kepadanya. Di setiap permasalahan, kita diminta percaya kepadanya. Bapak Ibu, besok kita sudah memasuki masa Rabu Abu, masa Prapaskah. Bacaan-bacaan pada
2 hari ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati bagi Tuhan. Kita menyatakan kembali untuk bersedia menjalani proses dan percaya kepadanya. Selamat menjalani masa retret pribadi, masa Prapaskah. Kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita di setiap perjalanan hidup kita. Saya ingin tutup renungan hari ini dengan sepenggal lagu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang melihat hati, kekuatan kami hanya terdapat di dalam. Kami bisa kuat menjalani hari-hari kami karena penghiburan yang Engkau berikan setiap harinya. Dengan caramu Bapa, Engkau mendidik kami, setiap anak. Engkau murnikan kami. Kami kadang kami bertanya, kadang kami kebingungan. Tetapi dengan kasih-Mu, Engkau tetap selalu sabar dan setia, membimbing kami agar terus tabah dan meneguhkan hati untuk maju bersama-Mu, percaya janji-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, dengan menggunakan kapal komunitas pemurnian hati ini, kami mau terus berlayar di lautan yang luas, melawan setiap ombak badai pencobaan. Bapa, kami mohon curahkanlah rahmat dan perlindungan-Mu bagi Pak Paulus dan Bu Vila dalam setiap langkah hidup mereka, yang dengan iman dan kesetiaan terus menebar jala bagi-Mu. Juga bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa dalam komunitas pemurnian hati ini, yang terlihat maupun yang melayani dengan begitu setia di belakang layar untuk memastikan setiap pelayanan berjalan baik. Engkau yang tahu hati setiap pelayan-Mu yang begitu rindu dan setia melayani-Mu Bapa. Curahkanlah rahmat dan berkat Roh Kudus-Mu bagi setiap pelayan-Mu. Juga bagi prihatin semalam ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Semoga berjalan dengan lancar dan Engkau jamah setiap anak-anak untuk menyadari kasih-Mu dan dapat berjalan bergandengan tangan dengan-Mu selalu. Mari kita doakan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami
dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan pada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita foto. Mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.